Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjin Nabila dari MBS 1B. Di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan satu hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, bukan hasil rekaan atau pemikiran seseorang tanpa adanya penelitian. Karya non-ilmiah adalah karya yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah. Perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah lebih didasarkan pada pertanggungjawaban ilmiahnya. Sebagai karya hasil penelitian, maka di dalam karya ilmiah juga harus ada beberapa komponen, yaitu masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian teori, objek penelitian, data dan variabel penelitian, hasil penelitian. Supaya para pembaca lebih memahami keenam komponen di atas, maka di sini akan dijelaskan secara singkat keenam komponen tersebut. Masalah penelitian. Berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas mencakupi hakikat masalah secara mencari masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. B. Tujuan penelitian. Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan. Supaya penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan masalahnya, maka tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalah. C. Metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai jalan atau cara memecahkan masalah. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Maka ada dua cara untuk melakukan metode penelitian. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan bantuan analisis statistik dan untuk membuat generalisasi dari sampel yang diangkat dari populasi. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan data-data yang ditemukan dari sebuah objek penelitian. Kalau penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis, maka penelitian kualitatif bertujuan menemukan atau menyusun teori-teori yang baru dari data-data penelitian yang digunakan. Kajian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan dan tujuan penelitian ditetapkan, maka harus dilanjutkan dengan kajian teori yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kajian teori dapat diambil dari berbagai sumber, dari buku, jurnal, atau karangan ilmiah yang ada. Objek penelitian dan variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, objek penelitian disebut populasi, tetapi di seluruh populasi yang diteliti, melainkan hanya sampel percontoh dari populasi. Namun penelitian terhadap sekian persen populasi tergantung dari besarnya populasi itu. Ada juga hasil penelitian, bagian pendahuluan, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman abstrak berisi masalah pokok pada skripsi atau disertai pada makalah tidak memerlukan halaman ini. Daftar isi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi pokok laporan, sehingga harus mencantumkan dengan jelas urutan bab dan subbab, serta seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dengan
dan halaman dengan jelas. Bagian isi secara umum bagian isi terdiri dari pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Cara atau syarat penulisan karya ilmiah yang baik. Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas dan dapat dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya. Apa adanya, tidak dibuat-buat sehingga hasil tulisan dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang ada. Pola berpikir deduktif. Dalam menemukan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola pikir yang logis, runtut, dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola pikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menurut alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai kesimpulan. Kutipan merupakan penulisan pendapat atau karya hasil tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya. Kutipan tidak langsung ini merupakan uraian penulis dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain. Catatan kaki. Yang dimaksud catatan kaki adalah keterangan-keterangan dan teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan. Yang bersangkutan catatan kaki sebetulnya bukan untuk mengetahui sumber kutipan, tetapi memberi penjelasan mengenai sesuatu yang berada di luar pokok pembicaraan. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Bentuk-bentuk karya ilmiah ada karya tulis, ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil penelitian. Untuk yang lainnya bisa Anda baca di makalah masing-masing. Penutup. Analisis itu terbagi menjadi: 1. Bersifat lugas, artinya yang mau diutarakan dikatakan saja secara langsung apa adanya, mematuhi kaidah-kaidah gramatika, artinya kalimat-kalimat dan peragam sesuai kaidah tata bahasa. 3. Efektivitas, kalimatnya terpenuhi. 4. Kosakata yang digunakan selain kalimat efektif juga menggunakan kaidah pemilihan kata. Kalimat-kalimatnya bebas dari ambiguitas. 6. Bebas dari makna kias atau figura bahasa. 7. Mematuhi persyaratan penalaran. Singkat aja. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.